Kata Allah apa? Bukankah aku mengirim tim SAR untuk menolongmu? Kenapa kamu tidak ikut sama tim SAR tadi? Itu yang menggerakkan aku. Kenapa kamu nggak ngambil itu? Harusnya kamu selamat. Ini kamu bunuh diri ini. Seperti ini. Itu bukan tawakal, Pak. Itu salah kaprah. Namanya apa? Konyol. Begitu. Nggak, artinya lagi iri terhadap Nabi, kenapa saya nggak jadi Nabi? Nah, iya. Karena nggak ada daftar list dari Ahmad Zuizin itu nggak jadi Nabi. Perlakuan Banjir. Banjir, tenang saja, saya punya Allah. Nah, saya punya Allah itu. Sampai naik, dia sampai naik ke atas genteng itu. Ada tim SAR yang datang. Tim SAR yang datang, saya tenang aja. Boleh. Allah, boleh, saya tolak. Gitu. Sampai ke tenggelamnya saya matinya. Gitu. Ketemu sama Allah kan? Ketemu sama Allah, dipertanyakan itu. Kenapa kamu kok memilih sampai tenggelam mati? Kan saya ada engkau ya Allah. Cocok. Kata Allah apa? Bukankah aku mengirim tim SAR untuk menolongmu? Kenapa kamu tidak ikut sama tim SAR tadi? Itu yang menggerakkan aku. Kenapa kamu nggak ngambil itu? Harusnya kamu selamat. Ini kamu bunuh diri ini. Seperti ini. Itu bukan tawakal, Pak. Itu salah kaprah. Namanya apa? Konyol. Konyol. Itu konyol. Makanya ada ranah hakikat yang dipandang di balik segala sesuatu. Ada ranah syariat tadi. Syariat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Harus dilakukan. Contoh misalkan, orang nggak kerja, yang nggak punya duit. Dia harus kerja. Tenang aja, rezeki itu kan sudah dijamin katanya. Ya Rozak. Ya Rozak, ya Rozak, wih, terus. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Ternyata duitnya nggak datang-datang juga. Kenapa? Tajrid. Ya, kecuali makomnya tajrid. Makomnya tajrid bisa jadi. Tapi makomnya asbab. Ketika tidak melakukan sesuatu, ya dia zolim terhadap dirinya dan keluarganya. Itu ranah syariat berlaku di sana. Jadi harus ada pemahaman di mana kita memahami secara syariat, ada pemahaman di mana kita berbicara hakikat. Begitu. Kita sakit, sakitnya yang begitu luar biasa, harus ke rumah sakit. Gak boleh itu diem aja di rumah. Harus kontrol setiap bulan sekali. Iya. Kontrol itu. Gak kontrol salah. Yang bisa. Enggak, artinya berarti misalnya saya simpulkan kalau Nabi mah karena emang berbeda karena Nabi, kalau orang biasa ya sudah orang biasa gitu kan. Apa demikian? Nanti Tuhan pun akan merespon berbeda gitu. Kalau tatkala yang meminta yang segalanya itu Nabi, respon ke Nabi itu kan utusan. ya. Diutus itu dalam rangka memberikan pembelajaran kepada manusia. Kalau Nabi sih nggak ada masalah, Pak. Yang ada banyak masalah itu kita nggak mau mencontoh Nabi. Itu saya contoh berdoa terus itu walaupun sakit sampai mati ya urusan. Ya enggak lah, emang Nabi begitu. Kamu jangan mengatasnamakan Nabi. Enggak lah. Kalau namanya ikhtiar kan tetap, namanya ikhtiar itu ada komposisinya. Iya, komposisinya ada doanya, ada usahanya. Jadi satu kesatuan. Walaupun yang harus dipahami juga ketika kita melakukan kontrol, melakukan doa, itu darimu juga ya Allah. Darimu juga ya Allah. Kalau engkau tidak menggerakkan itu, saya nggak bakalan. Begitu. Nggak, artinya lagi iri terhadap Nabi, kenapa saya nggak jadi Nabi? Nah, iya. Karena nggak ada daftar list dari Ahmad Zuizin itu nggak jadi Nabi. Perlakuan Tuhan terhadap Nabi sama Nabi, supaya jadi apa-apa terserah, setelah jadi Nabi. Jadi saya silakan mau jadi apa. Iya kan, artinya maksudnya di perlakuan Tuhannya itu loh ya. Perlakuan terhadap Nabi kan enak, cur keluar air, cur belah, cur udah diulak.
Ya, ya memang ada orang-orang khusus. Yang mungkin yang dipertanyakan adalah orang-orang khusus itu seperti apa, yang bagaimana lah. Orang-orang khusus itu kan orang-orang yang Tuhannya kan betul-betul, sama. ya, betul-betul sudah berselaras dengan Tuhannya. Jadi ta'aluknya kepada Allahnya itu, ya pasti nilainya beda lah antara Nabi dengan kita. Nilai ta'aluknya. Tetapi kita ini punya tugas untuk memproses diri kita agar keta'alukan kita kepada Allah itu ya dahsyat gitu. Nah, keta'alukan itu muncul itu gara-gara kita bisa kebergantungan kita kepada Allah. Biar jelas pemeriksanya. Ya, kebergantungan kita kepada Allah. Kita ini seringkali terjebak merasa tidak bergantung kepada Allah. Jadi bergantung ini siapa ya? Iya. Bom. Jadi begini loh. Ya tadi bergantung berdoa. Contoh misalnya Kang Izin lagi ada proyek 1 miliar. Oh, amin. Kabul. Misalnya. Dia kebergantungan kepada Allahnya tuh nggak ada sama sekali. Malah maksiat kayak. Malah Kang enggak apa segala macam gitu kan. Kok pemilihannya lo maksiat? Iya, harus perlu ada program maksiat Pak. Ta'aluk itu begitu loh. Bukankah tidak ada satupun yang tidak bergantung kepada Allah tuh nggak ada. No, iya. Nggak ada sama sekali. Loh kita bisa-bisanya tidak bergantung tuh gimana gitu. Nah bergantung itu gimana sih? Hati kita nyantol terus kepada Allah, itu bergantung, Pak. Ya kita duduk, kita berdiri, kita berbaring, itu kan harusnya bergantung terus sama Allah. Hatinya bergantung terus kepada Allah. Kita bisa duduk dari Allah, kita bisa berbaring, bisa berjalan, bisa berbicara itu dari Allah. Kok bisa-bisanya tidak bergantung? Itu gimana? Kan jawabannya cuma bergantung. Semua problem ini gara-gara kebergantungan yang kurang. Ya, maka ya sudah Allah saja. Makanya dalam kondisi dari kitanya dulu ya. Iya. Dari kitanya dulu. Ada kondisi di mana seseorang itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau dalam gambaran itu ya digenggam oleh Tuhan itu betul-betul. Pasrah matinya lu urip. Enggak. Jadi dia melakukan ini nggak bisa, minta tolong ke A nggak bisa, ke B, ke saudara, ke tetangga nggak bisa. Mentok. Pikirannya ngomong, hatinya ngomong, nafsunya ngomong, setannya juga ikutan ngomong. Itu tanazuk. Apa kata Allah? Fa in tanaza'tum farudduhu ilallah. Dalam kondisi tanazuk itu farudduhu ilallah. Kembalilah kepada Allah. Allah semua loh itu tuh. Itu selesai. Jadi problemnya itu gara-gara farudduhu ilallah. Nah kita itu seringkali ditanazukkan dulu. Baru kemudian kembali. Padahal kalau langsung kembali nggak ada tanazuk itu. Karena faktor sok-sokan. Ya bisa jadi. Atau faktor belum kenal. Iya kan? Ada faktor punya pemikiran sendiri. Kadang begini ya, kayak saya pribadi loh. Ya itu namanya belum kenal. Gitu. Bukannya, justru kenal. Oh gitu. Iya, justru kenal. Udah Kadang kenal. saya punya formasi sendiri Kang Iji. Ketika kita punya masalah, ya. Yang Gusti Allah Kang gak masalah, Gusti Allah Kang nyelesain masalah. Ya wis Pak. Kata Gus Dur kan tadi bilang begini. Masalah itu ada tuh. Masalah yang bisa diselesaikan, ada masalah yang tidak diselesaikan. Artinya nggak ada masalah. Iya, masalah yang bisa diselesaikan. Kenapa dipikirkan? Bisa diselesaikan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan, apa yang dipikirkan? Yang tidak bisa diselesaikan. Iya. Ya pada intinya kan seperti itu. Iya, artinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Jadi, terus kadang ngomong Kang mikirakan ya batur-batur ki wong Kang duwe masalah malah turu lali bae bet. Gustian maca selawat tapi sewu. Iki Kang duwe awake turu bae. Ribet terus. Ya, makanya itu. Kadang bingung. Makanya saya tuh punya masalah malah turu. Bisa turu, anak kamu bermasalah bisa turu. Tuh kan, kono. Pokoknya dan dulu. Iya, bukan ente. Ada masalah malah bisa tidur. Malah tidur. Iya dan Nggak masuk akal. Malah jagong turu. Padahal masalah. Tentang pirang-pirang kan coba. Yang pribadi man. Ya makanya problem-problem itu kan semuanya adalah merupakan satu formula yang Allah berikan kepada seorang hamba dan bagaimana kemudian bersikapnya. Seperti itu.
dijawabnya benar atau tidak. Jangan-jangan seolah-olah benar, padahal belum benar. Atau merasanya cuma benar. Kalau merasa benar itu kan tidak benar. Ya kan kan? pemikiran saya seperti itu. Ya makanya saya jawab. La Artinya, yukallifullah nah itu sepakat itu. illa usaha. Iya. Dalam konteks itu tuh ya. Ah. Terus kalau sudah ini wa fawidu amrillallah inallah basyirum bil ibad. Ya, Selesai. iya sepakat. Apalagi ya udah. Artinya sepakat tuh begini. Ini bemaning. Ada orang-orang yang tertentu yang bukan lagi ente bukan. Ada orang-orang tertentu yang masuk ranah tawakal, tapi tawakalnya menggunakan nafsu. Waduh. Ada loh. Dia seolah-olah tawakal, tapi nafsunya yang tawakal. Dia tidak mau melakukan apa-apa, padahal problemnya banyak. Dia tidak mau mengurai satu persatu itu. Cuek aja. Padahal harus diselesaikan. Cuek aja tidur. Tidur aja. Apa itu benar? Salah menurut saya. Iya. Jadi harus Wong diselesaikan. edan itu. Dan ketika Saya terlalu husnudzon sama Tuhan. Iya. Terus gimana lagi? Ya, Saya percaya. ya orang gila kan begitu pikir. Enggak. Karena kita pada Al-Quran. Terus dipercaya ini agama. Iya. Oh, itu ilallah. orang yang pakai nafsu itu pakai Quran juga, Pak. Serius itu. La yukallifullah. Iya, pakai Quran semua. Wis jelas sih. Iya. Allah yang memberikan cobaan, Allah yang akan mengangkat, Allah memberikan itu sesuai kadarnya. Paham betul. Terlepas dari masalah fafiru ilallah ya, bukan. Iya. Bukan fafiru ilallah ya. Jadi ketika itu sudah dipahami Allah betul. Allah itu sebetulnya kadang-kadang sudah memberikan jawaban. Mau diambil enggak? Kalau sudah ada jawabannya kenapa tidak diambil misalnya? Nah itu problemnya. Kalau misalkan sudah dilakukan, itu sudah benar. Begitu. Tapi ketika ada masalah dia diem saja, ya kan? Tanpa ada. Kan ranah masalah itu ada ranah pikiran. Masalah itu sebetulnya kebanyakan di pikiran. Kalau hati itu sebetulnya ranah di mana kemudian dia belum berselaras dengan Tuhan. Kan ini, orang nggak bisa memilah dan memilih mana ranah logika, mana ranah hatinya. Ini jangan-jangan ranah logika, tapi dia pakai hati. Ini ranah hati. Oh, dia pakai logika. Nggak bakal ketemu, Pak. Nah, ini pun harus dipahami dulu sehingga tidak terjebak kepada tawakal yang menggunakan hawa nafsu. Begitu loh. Bukan hawa nafsu sebenarnya. Contoh misalkan hutang banyak. Hutang itu kan kewajiban untuk membayar. Ada nggak formula yang sehingga dia berpikir bagaimana caranya membayar hutang? Kalau belum ada waktunya, dia sudah usaha ini, sudah usaha nih. Ternyata belum. Oh, belum. Apakah berhenti? Misal, berhenti berpikir. Berhenti berpikir itu salah juga. Tetap harus selesaikan. Oh, harus ini lagi. Bukankah ketika misalkan manjada wajada? Itu jawabannya. Oh, berarti kita yang kurang itu sebetulnya. Kita yang maunya santai-santai saja, mengatasnamakan Tuhan dalam rangka nafsu kita. Itu bisa terjadi begitu. Ya. Nggak, maksudnya itu mengklirkan ada orang-orang yang seperti itu. Gitu loh. Ya, saya. Tahu. Ini begini kan, jujur aja. Tuhan juga ngikutin terus ya. Ya iya, kan selalu melihat ya. Iya, terus. Kan gini kan. Plan B sudah dilaksanakan toh. Ya. Plan A toh. Ya wa fawidu amrillallah. Nah, pertanyaannya sampai plan berapa? Dikatakan mentok itu. Ya plan A, plan B, plan C, plan D, sampai plan Z. Mungkinkah tidak diberikan? Ya akhirnya kan. Ketika manjada wajada misalnya. Ya taruhlah gini. Ketika terlalu berpikir ke plan, ya akhirnya wa fawidu amrillallah. 40 kali jam 10 bengi. Nah, itu kan ranah di mana munajat. Iya, ibaratnya kan gitu. Kali turu, blek. Saya ki seger maning tangi di peambek kan. Ya, ana maning masalah ya mohon. Iya. Saya paham sebetulnya apa yang disampaikan itu. Enggak, satu sisi saya niat, satu sisi ada amar seperti itu ya dalam Al-Qur'an itu kan ya. Satu sisi kita ini di apa tadi tuh? Ta'alluq. Usahanya tuh apa namanya? Tanazul. Tawakal. Apa tadi? Tanazul sih digenggam. Enggak, maksudnya yang mencari itu loh. Akhirnya sih sebenarnya pada hakikatnya Allah juga kan gitu. Ya kasab. Iya, kalau
Kalau saya jujur aja, makanya eh jarang berpikir nggak wakil ilmu beneran ke. Jadi ibaratnya wis sampai bensin Tawakal itu bukan proses di mana orang sudah mentok. ini dalam kaitannya saya meminta aja kan, meminta sama Tuhan. Gimana mau meminta? Yang Tuhan yang kasih kenikmatan ke saya aja saya belum bersyukur. Hmm, Ya taruhlah kita sudah kasih ambekan, kasih awak, kasih segala macam, awak gagal, segala macam kan ibaratnya konon lihat. belum. Kita dalam syukuran, Problem banyak bukan? lo Problem bukan? problem. Memintanya Sedangkan ya, nih dalam Al-Quran ini jelas, ya kan? Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum lazidanakum. mm, Ya formulasinya bersyukur dikit. Kamu terus sana. akhirnya Ya Gusti Allah tambahkan, terus ya kan? akhirnya Ya makanya penjaluk pripen wirang Gusti kita kang awake kita durung bersyukur sih. oh gitu. Itu Menurutmu? ya menurut saya, pemikiran saya, Ya, asumsi saya seperti itu ah, konteksnya. Ya ya tajrid enggak tidak masalah. begitu. Enggak, saya enggak langsung gampang menyimpulkan orang itu A, B, C enggak. Iya. Saya lebih ranah kepada berpikir bagaimana kemudian mempunyai sikap yang benar. Kenapa? Karena yang namanya hati, akal, nafsu itu semuanya berbicara. Nah, pembicaraan akal, hati, nafsu itu akan berbeda-beda hasilnya. Sedangkan Tuhan melihat hatimu gitu kan. Nah, ketika hati yang dilihat itu tidak bisa mengelak. Walaupun berjuta kali alasan, berjuta kali argumentasi menggunakan apapun itu bentuknya, Allah tetap melihat hatimu loh. Gitu loh. Nah, maksud saya dalam urusan-urusan bagaimana kemudian kita merespon itu tadi ilaman atallah biqalbin salim. Yang penting selamat gitu. Selamat itu bukan hanya cari selamat atau cari pembenaran saja. Tapi bagaimana betul-betul selamat itu yang gimana gitu. Jangan sampai kemudian selamat dalam ranahnya nafsu. Selamat yang begini loh. Bener enggak? Kebenaran itu harus diuji, Pak. Diuji dengan keilmuan. Contoh misalkan konteks tawakal. Konteks tawakal itu bukan setelah melakukan, tapi dengan sedang sampai dengan selesai itu menggunakan tawakal. Kebanyakan orang itu kan berpikir, oh saya sudah melakukan ini. Terus gimana lagi ya sudah saya tawakal aja Tuhan. Ini tawakal apalagi frustasi. Yang tawakal itu gimana? Ini konsepsi tasawufnya. Yang namanya tawakal itu faiza azamta fatawakal 'ala Allah. Apabila kamu punya azam, keinginan yang baik itu, maka berpasrah diri kepada Allah. Kenapa kok jawabannya berpasrah? Karena yang namanya satu, keinginan itu satu dari Allah juga. Yang kedua, ketika melakukan sesuatu, usahamu itu ya dari Allah juga. Fisikmu dari Allah, punya Allah semua. Ya tawakal sudah. Hasilnya, ya Allah. Gitu. Itu dari Allah. Gitu. Jadi kebanyakan orang kan berpikir tawakal misalnya, oh saya sudah ini. Nanti bisa ditanyakan lagi. Sudah segitu saja. Itu sudah tawakal. Saya sudah A, B, C sampai Z. Jawabannya tetap mentok misalkan. Apakah sudah kemudian Allah tidak akan memberikan jawaban? Ya enggak juga. Karena ada konteks di mana kemudian kita memahami keyakinan kita, manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah kasih beri. Kasih jawabannya. Akan menemukan. Gitu. Cuman konteks wajah kadang begini kan. Konteks wajada itu orang lebih kepada usaha pada dirinya sendiri. Kalau dengan berusaha tapi pondasi dasarnya itu dia belum menemukan. Katakan beginilah ibaratnya ketika orang pengen kaya atau pengen rezeki yang nambah ya gitu. Udah saya dikasih formulas, orang mau ngasih tambah jelasan. Gusto bakal nambahkan bagi wong kan bersyukuran nih awake dhewe bakal ditambahkan. Gusto ke kufur bakal di seperti itu konteksnya kan sudah jelas. Cuman di pemikiran saya nih, kadang orang ya, ini hal yang cilik be protes. Yang bab manganan, aduh blena, aduh asem, aduh kenen. Dulu kampung bab manganan. Ya, dorong kang anak nih awake lho, dorong disyukuri, kepengen tambah ya ben. Sedangkan justru jelas, opo nggak syukuran bakal ditambah. Nah kita konteks kita pribadi ya, pengen
Iya dianjurkan berdoa. Tapi formulasi dasar kita ini syukurannya beda. Jadi berusaha doang. Syukuran Redaksi dalam syukuran. sikap lah, bukan syukur yang sifatnya Ya arahnya kemana nih? Antara syukuran dengan doa itu. ya ibarat arahnya anak awak kita ya, maksudnya kesadaran kita. Iya bagaimana maksudnya? Ya contoh begini. Syukurnya bagaimana, doanya gimana? Ya begini kan. Dalam artian begini. Ketika kita menyikapi ya, kenikmatan wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Gustawa kenikmatan Gustawa ning hamba iku lakak hitungan. Dan hal konon be sadar. Terus iya kan, ini kenikmatan apa Gustawa blek-blekan ning hamba ora sadar. Sehingga mereka sendiri nggak tahu diri. Syukuran dengan kenikmatannya sehingga ketika dia punya potensial malah hitung-hitungan sama Tuhan segala macamnya, dan minta ditambah lagi dia minta keinginan sama Tuhan, doa. Walaupun secara anjurannya silahkan berdoa untuk dia laku, tapi kan dasarannya kita sendiri belum diselesaikan. Apakah harus dinikmati kayak ngopi? Jadi ini pertanyaan apa pernyataan? Pernyataan pribadi Oh, kita. pernyataan. Ini AN kita. Nah, seringkali seperti itu kejebaknya, Kang. Sehingga gimana mau nambah? Bukan yang syukuran lu, bukan yang apa namanya makan-makan, kan enggak? Bukan. Syukuran yang nyawa ke Sepakat. Ada sering lupa. Begitu dengan komunikasi batin, komunikasi awak ini kita. Enggak, maksudnya jangan bener kata tadi, jangan Hawa sampai nafsu. walaupun Al-Quran juga kan bisa dipakai nafsu. Ya tadi ada walaupun kita Quran tapi jangan sampai nafsu yang menafsiri, mentakwili atau menerjemahkan bahkan. Iya, memang sih seperti itu. Iya. Sebenarnya jelasan syukuran. Ya, Kayak ya ayu kembali coba. muzammil humil laila illa. Pernah nggak? Dong kita lo syukuran sampai kelalen. Ya, artinya Kita pribadi loh. ya itu juga kan Al-Quran. Kenapa itu tidak dijalankan begitu kok? Artinya kan tidak proporsional memandang Al-Quran. Gitu maksudnya, yang ayat itu dipakai sepihak, artinya kan lebih proporsional. Di Al-Quran yang 3 bangun tengah malam nggak pernah apa, yang lainnya tidak pernah, yang susah-susah tuh. Nah, jadi kan artinya akan sangat berbahaya apabila dipakai nafsu tadi. Jadi gini, saya malah antara syukur dengan doa ya. Ini kajiannya masih berbincang dengan Tuhan tadi ya. Syukur itu kan wujud perbincangan juga dengan Tuhan kita. Syukur itu makom yang paling tinggi antaranya. Antara sabar dengan syukur itu makomnya tinggi syukur. Syukur itu apa? Jangan-jangan maknanya syukur sendiri kita nggak tahu. Kalau sederhana syukur itu berterima kasih saja kepada Tuhan. Memahami, memaknai bahwa segala sesuatu itu adalah anugerah dari Allah. Dan anugerah Allah itu paling keren. Paling keren, paling pas, plek, diberikan kepada orang. Kepada siapapun itu. Maka orang yang syukur ini akan dahsyat sekali. Syukur itu tanpa batas ternyata. Yang namanya memandang kenikmatan, itu semuanya kenikmatan. Termasuk kelihatannya itu, nggak enak itu kenikmatan katanya. Orang yang syukur ya. Ini jangan-jangan syukurnya sendiri parameternya belum. Jadi orang yang jatuh, naik motor, jatuh. Itu syukuran, bisa nggak syukuran? Apakah dia hanya bisa bersabar atau bisa bersyukur? Orang yang bersyukur itu malah terima kasih sama Allah. Jatuh, alhamdulillah ya Allah, saya nggak apa-apa. Itu syukurannya begitu luar biasa. Ada orang yang sakit sampai minta ampun, sakitnya nggak bisa apa-apa. Dia tetap bersyukur, bukan bersabar. Syukur, kesuwun Gusti, masih urip, masih bermunajat, masih bisa berzikir, masih bisa membacakan sholawat. Terima kasih ya Allah, aku masih diberikan hidup oleh-Mu. Itu syukur. Kalau cuma hanya makan, jabatan apa segala macam itu kecil. Tapi orang yang syukur menikmati ketidakenakan itu
tingkatan syukur yang paling luar biasa. Syakir itu. Iya, syakur, bukan syakir. Syukur. Ada syakir, ada syakur. Sangat bersyukur sekali. Nah, di mana letak syukurnya? Misalkan kayak tadi pembahasan syukur, letak syukurnya di mana? Dan pembahasan antara syukur dan doa itu beda. Doa itu adalah sebuah wujud di mana kita sedang menghamba kepada Allah, merasa bahwa kita lemah. Kita nih nggak bisa bersyukur. Ya Allah, takdirkan aku menjadi orang yang bisa bersyukur. Doa, Beda ya klasifikasi. beda dong. Kalau syukurnya dibuat boleh nggak? Maksudnya dibuat, Saya biar gampang bersyukur beli mobil Fortuner yang gede-gede lah, mobil dunia dihabisin semua karena alhamdulillah punya Fortuner, punya Pajero, punya Sasa Alphard. saja. Enggak, Kalau ada artinya duitnya. berarti kan artinya itu syukur dibuat, bukan syukur karena keadaannya emang nggak bisa. Boleh nggak maksudnya? Syukur yang dibikin tuh, ya bukan yang dibikin bahasanya. apa ya gitu. Kalau syukur itu kan memandang bahwa itu adalah anugerah Allah yang patut kita terima kasih kepada. Contoh misalkan, saya punya duit banyak nih. Saya mau beli mobil. Antara harga yang 100 juta dengan yang 200 juta, saya punya duitnya semua. Mana yang dibeli? Saya beli yang 200 juta. 200 juta. Wujud syukur. Syukur. Tetapi nih ya, apakah kewajiban ketika misalkan pengen membeli yang 200 juta itu, yang ada di samping saya, yang ada dalam tanggungan saya, orang-orang yang sekitar saya, itu sudah selesai. Sudah tercover. Sudah tercover. Itu. Sampai begitu yang namanya selamat tidak mau masuk ke ranah nafsu itu begitu. Jadi memilih A itu dalam rangka ya tetap dalam rangka dirimu ya Allah. Makanya orang-orang yang syukur itu ketika beli mobil, alhamdulillah ya Allah, aku beli mobil ini dalam rangka untukmu. Pencapaian syukur begitu. Syukur itu. Kenapa? Karena uang darimu ya Allah. Aku bisa ketemu sama orang yang pas beli mobilnya juga. Ya darimu loh. Aku dalam rangka beribadah. Itu pergi-pergi naik mobil itu kan. Itu. Orang miskin bersyukur Orang miskin bisa bersyukur. sama Pak, dalam tanda kutip misal bicara pahala sama Yang masuk derajatnya malah bisa lebih hebat. yang miskin. Kenapa? Karena dalam kondisi dia terhimpit, dia Bersyukur. bisa bersyukur. Karena banyak orang yang sudah diberikan anugerah yang banyak nggak bisa bersyukur. Nah, Artinya miskin. berarti harta itu jadi apa namanya sesuatu yang Kalau ya. ujian aja. Ya maksudnya sebagai penentu juga harta itu, sebagai penentu pahala. Ya, nggak begitu juga. Oh enggak juga. Maksudnya begini. Miskin Cuma bersyukur hanya kaya alat bersyukur. saja. Hanya alat saja. Alat di mana kemudian kita bisa pergunakan. Ya kan? Begitu pula dengan kondisi di mana kita tidak punya apa-apa. Atau miskin. Bisa nggak bersyukur? Bisa bersyukur ketika dia betul-betul memandang bahwa yang Allah berikan kepada dirinya itu adalah yang paling terbaik. Itu bisa bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku diberikan ini. Nilainya sama dengan yang tadi beli Fortuner apa saya tapi sekelilingnya juga udah beres. Kalau wujud syukur itu bagaimana kemudian dia memandang Tuhan? Sejauh itukah atau tidak? Itu yang tahu antara dirinya dengan Tuhan. Jadi ranah menilai itu bukan ranah kita. Ya berarti sama lah, berarti sama-sama bersyukur. Sama-sama bersyukur. Gampangnya sama. Iya. Karena itu Kalau bersyukur. nilai-nilai yang itu kan bukan kita yang menilai. Ya barangkali bisa ngasih pahala Kiai tapi Nah, sayanya siapa? ya tak minta apa. Jadi ranahnya begitu. Ini kan babnya adalah membahas tentang bagaimana kemudian kita berselaras selalu berbincang dengan itu. Jadi fenomena apapun yang terjadi pada diri kita itu bagaimana kemudian kita mengarahkan kepada Tuhan. Nah itu yang dimaksud dengan berbincang selalu dengan
Nanti wujudnya syukur, wujudnya ya kita bisa rindu, wujudnya kita bisa selalu berpikir gitu loh. Itu berbincang. Itu wujud-wujud yang paling terasa yang ada pada diri kita ketika kita berbincang. Nah, orang-orang yang khusus itu, orang-orang yang memandang semuanya itu tawajjuh ila Allah, selalu berhadapan dengan Allah. Pikul lewat dimanapun dia sudah berada dengan siapa saja, lagi ada depan nggak bersuara gitu. Nah, menjaga ini ya tadi, menjaga ini ya, memang dalam hofla, surah Maryam, hofla. Bahkan awal pertama kali muncul problema kita pada diri kita itu sebetulnya diantaranya adalah hofla, itu amal petaka. Amal petaka seorang itu gara-gara hofla itu. Dari hofla inilah muncullah lunub, muncullah maksiat, muncullah ketidakselarasan. Itu dari hofla. Makanya harus dijaga apa? Selalu mengingat itu. Sehingga tidak hofla. Kalau hofla ya pasti terjadi, tapi ya kita ingat ya. Siap. Gimana ya? Alhamdulillah. Berbincang-bincang dengan Tuhan. Menarik sekali ya. Ya, yang paling strategis berbincang itu ketika sama Tuhan. Apa kira-kira? Wah, yang strategis. Nah, waktunya Dan mana tempat momennya. di mana di situ ada tidak ada Ada kayak gini, kayak modelnya Nabi siapa? Yang di Bukit Tursina kan? Katanya di situ kan? itu ya dong. Enggak, atau berbincang sama Ya Nabi Musa itu. Nabi Musa. Dan Allah itu sarana yang paling enak kalau dia berbicara sama Allahnya ketika terus Quran, iya kan? Tidak. Nah, Ya, terus sudah. Quran kan secara itu benar ngobrol sama Allah itu kan, Al-Quran. Iya kan? Ya Cara- sebetulnya apa saja. Kalamullah, iya kan? Kalamullah, Al-Quran itu kan. Iya. Nah, itu kan ngobrol kita beritu. Orang belum ngerti. Yang aku gak ngerti. Ya, Kan sering maksudnya banget. gini. Tadi itu kan alat. Cari, kenapa saya bilang cari tempat di mana di situ tidak ada Tuhan. Itu permulaan. Susah. Gak ada kan? Karena nggak ada, selalu merasa bersama dengan Tuhan. Itu nilai-nilai kebajikan di mana kita kemudian tidak akan berpengaruh dengan siapapun, tidak berpengaruh dengan apa. Kalau Kanjeng Nabi kemudian tahanus di Gua Hiro, ada Nabi Musa, kemudian di Bukit Tursina, nabi-nabi yang lain melakukan apa itu dalam rangka memberikan pengajaran bahwa ada fase di mana orang itu harus ikhlas, kholwat itu karena tidak bisa berselaras dengan Tuhannya ketika di keramaian, makanya harus cari tempat di mana kemudian kita harus aman, nyaman gitu kan, lalu bisa berzikir. Nah itu mengajar. Makanya orang-orang Taurikon itu kan punya kewajiban diri atau zikiran yang subuh mau maghrib misalnya, subuh sama asar gitu. Atau ada yang malam, ada yang setiap waktu sholat gitu. Itu dalam rangka itu semua sebetulnya. Jadi alat di mana kemudian kita agar tidak khoflah. Intinya di situ. Betul. Berarti suatu kenikmatan yang diberikan pada umat Kanjeng Nabi bisa lebih baik ngobrol dari terus. Betul. Bahkan lebih keren lagi ketika di kondisi keramaian, tapi dia bisa kholwat, lebih istimewa. Apa? Termasuk Tasawuf modern. Termasuk keistimewaan itu orang ketika dianugerahi di tempat keramaian dia tetap online dengan Tuhan. Itu Dan itu banyak kan? nggak banyak. Kalau misalkan mau berkata jujur mungkin ya, kalau kita lihat dari atas gedung yang tinggi
Kemudian lihat orang seliweran, ada yang mobil, ada yang motor, ada yang... Coba, mana sih yang sedang online ya Tuhan itu kira-kira? Masih gitu. Yang mau berbicara kepada beliau. Yes, Berarti hoflah semua. kebanyakan offline. Offline itu kan kondisi di mana hatimu menghilang dari Tuhan. Ya Allah. Izin. Ya beli Fortuner lah biar bisa bersyukur. Syekh Abil Hasan As-Sazili itu kan Bajunya aja berapa miliar? kaya raya itu. Hmm, Bajunya baru terus. Mas, Itu kan wujud syukur. Wujud syukur. bukan ojol itu. Iya. Bilang di amplop aja. Wujud syukur itu. Tapi kita nggak mobil apa di amplop ya. Ter- Gitu. Hah? Ada kadang-kadang Biar amplopnya gede. Bergeni. Sama, gimmick mulu. Ya sekarang sih ya sudah sedikit ini ya, makin paham, semakin paham dengan ya tadi, maksudnya posisi dulu Tuhan sama sekarang ya sudah terjawab. Lagi-lagi ya di kitanya, di manusianya kan. Kalau kitanya makin bagus, makin ya pasti akan mudah berbincang dengan Tuhan di keramaian. Itu kan bisa dilakukan sebenarnya asal kitanya mau. Begitu kalau tadi ya ada ya, trik atau metodologi yang mungkin bisa kita sama-sama belajar menghadirkan Tuhan fi kulli waqti wahin itu ya sebut saja di dalam hati. Allah, 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 Allah. Kita sedang apa, kita sedang mengucapkan apapun itu, hatinya tetap Allah, Allah, Allah. Nah, maka nuansanya itu adalah nuansa cahaya. Nuansa cahaya. Jadi pikirannya dicahayai gitu ya. Termasuk nafsunya juga ya bisa diredam dengan cahayanya gitu. Jadi selalu bercahaya. bukannya mikirin Tuhan itu nggak boleh ya, kayak Tafakkaru tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. kayak gitu berarti mikiri Tuhan bukan. Fakaru fi khalqillah, la tafakkaru fi dzatillah. Kalau kita berbicara tentang zat, ya nggak bakal ketemu. Pikiran. Itu bahasa tafakkaru pikiran. Tapi kalau berbicaranya adalah hati, hati ini yang bisa menyanggah Tuhan. Hatinya orang-orang yang beriman, itu yang hanya bisa menyanggah Allah. Nabi Musa ketika ditambahkan cahaya, itu kan semaput, nggak kuat. Seandainya tidak ada ini nih ya, bagaimana Apa tuh? lafaz ini? Itu kan lafaz. Memikirkannya itu seandainya. Ya, jadi kita jangan menggunakan logika, Pak. Oh gitu. Ka'annaka tarohu itu bukan menggambarkan lafaz. Gila berarti. Bukan lafaz, bukan tulisan. Itu tulisan. Iya makanya. Ya enggak. Jadi Apa yang dimanifestasikan itu manifestasi itu hati. Ranahnya adalah ranah hati, di mana kemudian kita memandang bahwa ya sudah Allah saja, tanpa berpikir wujud, Iya. tanpa berpikir wujudnya bagaimana. Orang itu bukan sering, terkadang itu terjebak menyembah dalam ranah wujud. Kalau sudah wujud ya nggak bakalan nyampe. Tapi mikirin sesuatu yang nggak berwujud itu nggak mungkin. Nggak mungkin, emang. Iya. Makanya kan hati itu, Pak, bisa disangka oleh hati, bukan pikiran. Hati yang berpikir, Allah, Allah, itu baru terasa. Frekuensinya baru. Apa tatkala Allah itu ya ingetnya ya ciptaannya, apanya. Yang tampak, yang kelihatan ya ciptaannya. Wah, Allah yang menciptakan bumi. Menciptakan apapun itu kan ya Allah semua kan. Ya sudah cukup gitu. Ya Allah, gitu. Allah itu biarin mengalir saja. Iya. Allah.
Betul. Jangan di lafad itu yang di masjid-masjid itu. Iya, bukan lafaz, bukan kalimat, termasuk bukan. Ya Allah, gitu. Sudah. Biarkan mengalir lah. Iya, makanya wala tafakkaru fi dzatillah itu kan nggak nyampe. Saya kira cukup, Beb. Sementara ada part. Lagi makan. Tapi seru sih emang obrolan-obrolan seperti ini nggak bakal habis sebetulnya. Iya. Dan itu selalu berkembang. Tapi part berikutnya saya kepengen bahas itu tuh, khusus bahas Nah, lafaz. Seandainya kita tidak digituin tuh, bagaimana? yang nanti kita bahas. Nah, itu selanjutnya. Tapi yang jelas begini ya, ini mungkin sekaligus closing statement lah. Bahwa dalam pembahasan tentang ketuhanan itu yang dibuka adalah hati. Mm-mm. Yang dibuka lebar itu hati. Karena hati yang bisa menerima. Ranah logika untuk memperkuat. Mm-mm. Ranah nafsu pendam. Harus dipendam. Kalau nggak dipendam, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kelindahan nafsu itu keren. Keren sekali. Keakuan. Kemudian merasa ini, itu, dan sebagainya. Kalau nggak akal dulu ya nggak mungkin masuk ke hati. Oh, enggak begitu. Kalau Ya orang ranahnya, gila nggak mungkin bisa ngerasain. kalau hati itu kan rasa, Pak. Iya rasa. Iya. Jadi ada rasa, ada logika. Ya kalau digambarkan begini. Orang itu kan akumulasinya itu punya ruh. Ya kan? Nah, ruh itu aslinya harus ditaruh posisi yang paling depan. Lalu kemudian hatinya. Lalu kemudian akalnya. Lalu kemudian nafsunya paling belakang. Nafsu itu harus ditaruh paling belakang. Gak boleh sejajar dengan akal. Kalau sejajar dengan akal, akalnya rusak kok. Kalau sejajar dengan hati, hatinya rusak. Kalau masuk ke dalam ruh kan nggak bisa, karena ruh itu kan suci. Tapi akan mempengaruhi ruh. Ruh itu sehat atau tidak sehat, itu gara-gara nafsunya ini yang belum tenang. Maka posisikan nafsu itu di paling belakang. Nggak boleh sejajar, nggak boleh. Dengan akal saja nggak boleh, apalagi dengan hati. Nah, kondisi ini kan harus difahami dulu bahwa dalam ranah pembahasan ketuhanan atau keilahian atau keesaan Allah gitu kan, yang harus dikedepankan adalah ruh, hati. Karena ini yang bisa menyanggah. Karena ini yang akan bisa membongkar hijab. Nafsu itu hijab juga. Dia tidak akan bisa terlihat indah. Allah tidak akan bisa terlihat tampak sangat indah kalau masih menggunakan nafsu. Nafsu sama hawa sama. Ya, hawa itu kan bagian daripada nafsu itu sendiri. Gejolak-gejolak nafsu lah. Ada nafsu kebinatangan, ada nafsu syahwati, dan macam-macam. Tapi nafsu itu sendiri ya jiwa. Jiwa itu harus diproses menjadi mutmainnah. Nafsunya ya itu juga. Ditransformasikan lah. Dirubah bentuknya. Yang liar menjadi tenang. Dan harus diberikan pembelajaran terhadap pengenalan terhadap Tuhan. Nafsu itu. Sehingga baru tunduk. Kalau belum dikenalkan nggak bisa tunduk. Taruh di belakang. Berarti yang itu tuh lafad ya? Ya lafad. Selamat lagi. Iya, nanti kita bahas yang lafad. Soalnya ada sebagian orang kan begitu lahir dikasih lafad. Nah itu. Apakah itu yang dimaksud? Oke. Oleh Korehan. Kalau tidak diberhentikan bisa sampai sahur gitu. Iya. Makanya kesimpulannya aja kan kira-kira apa gitu. Kesimpulannya menurut Kang Bana, menurut Kang Iji apa? Saya mau nggak ada. Pembahasan ini. Kang Jadi izin nanti- dulu lah, nggak apa-apa. Sudah saya. Jadi berbincang dengan Tuhan seperti apa kesimpulannya? Iya. Ya kalau saya sih tadi, jadi intinya kita harus mempantaskan diri tadi ya, memantaskan diri agar bisa tahu bahwa Tuhan itu lagi kita sedang berbicara atau lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kan kalau kita tidak
Lantas ya susah kan tadi. Mantap Begitu sekali. saja memperoleh relasi. Kang Bana gimana Kang Bana? Kesimpulan dari pembahasan malam ini tentang berbincang dengan Iya. Tuhan. Ya, menurut saya yang tadi dibicarakan itu semuanya rangkaian kesimpulan itu sudah banyak sekali dan itu Simpulin sendiri-sendiri. iya, silakan kesimpulan itu kan berusaha untuk mensedikitkan kalimat sebetulnya. Jadi agak kesusahan. Tapi yang jelas bagaimana kemudian memproses diri kita agar hati kita ini selalu berselaras dengan Tuhan. Itu yang nanti akan bisa satu frekuensi dengan apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Itu saja sih. Oke. Sahabat-sahabat semua, itulah dari materi yang sangat menarik tentang berbincang dengan Tuhan. Mudah-mudahan sedikitnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat malam hari ini dan juga bisa diamalkan ataupun dipahami sehingga bisa diaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga selalu kita ini bahwasanya Tuhan itu berada di sekitar kita. Ayo kita kembali kepada Tuhan dan menggantungkan diri kepada Tuhan dan mudah-mudahan hidup kita selamat Amin. di dunia dan akhirat. Mungkin itu aja untuk persembahan malam hari ini, podcast malam hari ini, dan saya selaku ini host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian dan juga pelaksanaan acara malam ini banyak kekurangan. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.